رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره Bangsa ini masih dirundung oleh ragam ujian. Elit politik masih terus disuguhkan oleh persaingan dan perselisihan. Tampaknya ada hasrat dan nafsu untuk saling merebut jabatan atau mempertahankan kekuasaan. رمضان على آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, takbir, tahlil dan tahmid tak henti-hentinya meluncur dari setiap lisan kaum muslimin, kaum yang beriman, menggetarkan dada, menyentuh jiwa, bergemuruh di langit, menghujam ke bumi. Dengan hati yang khusyuk, tulus dan ikhlas, semua kaum muslimin termasuk kita di sini bersimpuh, bersujud, merunduk dan merendahkan diri di hadirat Zat yang Maha Suci, hanyut dalam senandung pujian kepada Ilahi, tenggelam dalam pengagungan kepada Zat yang Maha Tinggi, Allah Rabbul Izzati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan telah kita tinggalkan, Idul Fitri telah menghampiri, hari raya telah menyapa, puasa berganti dengan berbuka. Yang tersisa sejatinya tinggallah ketakwaan kita, bukan kembali berlumur dosa. Dan begitulah seharusnya kita di pasca bulan puasa. Jemaah rahimahumullah, Idul Fitri tahun ini sama kita rayakan saat bangsa ini masih dirundung oleh ragam ujian. Elit politik masih terus disuguhkan oleh persaingan dan perselisihan. Tampaknya ada hasrat dan nafsu untuk saling merebut jabatan atau mempertahankan kekuasaan. Ego pribadi, kehendak golongan, kepentingan partai tak jarang mendominasi. Saling sikut merebut kursi, masing-masing siap mengorbankan apa saja, bahkan siap mengorbankan siapa saja demi jabatan dan kekuasaan. Padahal jabatan dan kekuasaan sesungguhnya hanyalah amanah yang bisa berujung penyesalan, tentu di hari pembalasan kelak. Demikian yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Innakum satahrizuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sungguh, kata beliau, kalian benar-benar berhasrat terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu jika tidak dijalankan dengan amanah akan menjadi penyesalan bagi pemampunya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat yang sama, nasib rakyat makin terlupakan. Secara ekonomi kemiskinan masih terjadi, angka pengangguran masih tinggi, harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak, utang negara terus membengkak, juga aneka persoalan ekonomi lainnya. Ironisnya, semua derita rakyat itu terjadi di tengah keberlimpahan kekayaan alam negeri ini. Sebabnya sebagian besar kekayaan itu telah dikuasai oleh pihak asing
maupun swasta dan pribadi-pribadi. Mayoritas rakyat yang notabene muslim hanya bisa gigit jari. Di sisi lain, secara sosial rakyat makin terpolarisasi. Salah satunya adalah akibat pesta demokrasi yang tahun ini diyakini banyak diwarnai oleh kecurangan di sana sini. Pesta 5 tahunan ini pun menghasilkan sejumlah tragedi seperti kematian ratusan petugas pemilu, juga memicu kerusuhan yang menelan puluhan korban akibat peluru tajam dan tindak kekerasan. Pada saat yang sama, kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh umat masih terus terjadi. Dakwah terus dipersekusi. Ajarannya seperti syariat dan khilafah terus demonstrisasi. Orang-orang yang hijrah pun malah dicurigai. Di bidang hukum, menegakkan keadilan seperti menegakkan benang basah nyata sangat susah, sebab hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kesetaraan di depan hukum seolah menjadi barang mewah, hanya milik mereka yang punya kerah atau harta berlimpah, bukan milik rakyat golongan rendah, sebab mereka ini adalah golongan yang selalu dikalahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar negeri, nasib kaum muslimin jauh lebih parah. Suriah masih berdarah-darah oleh kekejaman rezim Nusairiyah yang haus darah, didukung oleh negara-negara kafir penjajah dengan memanfaatkan ISIS yang secara sepihak mengklaim sebagai khilafah. Palestina masih terus dirundung duka, baik di tepi barat maupun jalur Gaza. Para wanitanya banyak diperkosa, anak-anaknya yang tak berdosa banyak dianiaya, tanpa satupun penguasa Arab dan kaum muslimin yang sudi untuk membela mereka, kecuali sekedar retorika tanpa makna. Rohingya tak terkecuali, hadirin yang kami muliakan. Kaum muslimin di sana masih terus dipersekusi, bahkan dibantai secara keji oleh rezim muda yang tak punya hati. Sebagian lainnya terus terusir ke berbagai negeri tanpa ada peduli sama sekali. Demikian pula muslim Uighur, nasibnya seolah tak pernah mundur. Hingga kini masih tersungkur. Banyak muslim yang dibunuh, disiksa dan diisolir. Mereka seperti hidup di sebuah penjara besar di bawah sorotan tajam para sipir yang siap menyiksa mereka dengan keji dan barbar. Yaman pun masih dilanda kekurangan pangan, hadirin yang kami muliakan. Banyak anak-anak kelaparan, banyak pula yang merasakan hidup tak pernah aman sebab sering dilanda konflik dan peperangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhasil, kaum muslimin baik di negeri ini maupun di banyak belahan dunia lain hingga kini masih saja dalam keadaan tersingkir, terpinggirkan, kalah pada semua ini. Keadaan ini tentu ironis dengan kenyataan bahwa setiap tahun kaum muslimin merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Sebab sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama, Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan melawan setan, menang melawan setiap kecenderungan dan perilaku menyimpang, menang dalam menegakkan keadilan, menang melawan setiap kezaliman, bahkan menang melawan gangguan kekufuran. Inilah yang kita saksikan dalam lintasan sejarah seperti Perang Badar, Fathul Mekah dan sebagainya. Hari raya yang penuh dengan kemenangan semacam inilah yang sepantasnya dirayakan sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam Al-Qur'an. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Pada hari itu bergembiralah kaum mukmin
yang maha kuat dan maha penyayang. Quran surat Ar-Rum ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah. Di sisi lain, sesungguhnya Idul Fitri lebih banyak dirayakan oleh mukmin yang puasanya melahirkan takwa. Tentu bukan takwa yang pura-pura, sekedar demi pencitraan, demi meraih tahta dan kekuasaan, namun takwa yang bertambah sempurna, takwa yang makin paripurna, takwa yang sebenarnya takwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Quran surat Ali Imran ayat 102. Dalam bahasa sebagian ulama dinyatakan, laisa 'id liman labisal jadid walakinna 'id liman taqwahu yurid. Liman taqwahu yazid. Hari raya bukanlah untuk orang yang menggunakan segala sesuatu yang serba baru. Bukan mereka yang menggunakan pakaian serba baru, sarung baru, mobil baru, rumah baru. Tapi hari raya hanyalah untuk orang-orang yang ketakwaannya semakin bertambah. Jemaah salat Id rahimakumullah, salah satu definisi takwa yang dinyatakan oleh Imam Al-Hasan, kata Imam Al-Hasan sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, kaum yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa takut terjerumus pada apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka dan menunaikan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka. Di Al-Qur'an banyak mengungkap ciri orang-orang yang bertakwa, hadirin yang kami muliakan. Demikian juga di dalam hadis, begitupun yang dinyatakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh banyak ulama dari generasi salafus saleh. Menurut Imam Ali radhiyallahu anhu misalnya, sebagaimana dinukil di dalam kitab Dalil wal Wasail ila Adillah al-Mawais, dinyatakan yang dimaksud dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan, puas dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kepergian, yakni akhirat. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian takwa memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah al-khawf minal jalil, yakni memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tentu selalu berhati-hati dalam hidupnya karena takut akan terjatuh pada segala perkara yang haram. Sebab setiap keharaman yang dilakukan pasti menuai dosa. Setiap dosa bakal mengundang murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh orang yang bertakwa. Jika pasca puasa Ramadan rasa takut terhadap murkanya ini selalu melekat dalam diri seorang muslim, maka dia layak bergembira di hari raya Idul Fitri seperti sekarang ini. Sebab sebagaimana kata sebagian ulama, laisal id liman labisal jadid, innamal itu liman ittakahal wa'id. Hari raya bukanlah untuk orang yang mengenakan sesuatu yang serba baru. Hari raya hanyalah untuk orang yang takut terhadap ancaman dan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan mereka yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya, sungguh azab Allah itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Quran surat Al-Isra ayat 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sayang hadirin yang kami muliakan, hari-hari ini kita menyaksikan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala sudah hilang pada diri sebagian kaum muslimin. Buktinya banyak muslim yang
yang masih enggan meninggalkan dusta, gemar berbuat dosa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birra, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa alaikum bil kadhiba, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujur yahdi ila an-nar." Yang namanya dusta, yang namanya kebohongan, muaranya cuma satu, mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan pasti mengantarkan kepada neraka. Banyak yang tetap melanjutkan perbuatan tercela, misalnya meraih dan mempertahankan kekuasaan dan jabatan dengan segala cara, termasuk dengan cara curang dan penuh rekayasa. Demikianlah, seolah-olah puasa sama sekali tak berbekas sedikit pun pada dirinya, pada akal dan pikirannya, pada jiwa dan perasaannya. Dia tidak semakin bertambah taat, tidak semakin tambah takwa, yang ada malah makin jumawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah lama menyeru, "Wasari'u ila maghfiratin li rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran 133. Yang kedua, hadirin yang kami muliakan, wal amal bit tanzil, yakni mengamalkan seluruh isi Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, tentu dengan menerapkan semua hukumnya, dengan melaksanakan dan menerapkan syariatnya secara kafah. Penerapan syariat secara kafah itu hanya bisa diwujudkan melalui kekuasaan yang menerapkan sistem pemerintahan Islam. Sistem tersebut oleh para ulama disebut khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ketiga, al-qanaah bil qalil, yakni selalu merasa puas, selalu merasa ridho dengan karunia yang sedikit. Qanaah akan melahirkan sikap zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia akan melahirkan sikap wara, yakni senantiasa berhati-hati terhadap dosa. Sayang, saat ini kita menyaksikan betapa banyak orang bukan saja tidak qanaah yang sedikit, mereka bahkan tidak qanaah dengan yang banyak. Betapa banyak orang-orang kaya terus-menerus menumpuk harta, meski dengan cara-cara yang melanggar ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pejabat bergaji tinggi tetapi tetap korupsi. Betapa banyak penguasa yang tak punya prestasi tetapi bernafsu untuk terpilih kembali, minta 2 periode. Mereka berusaha keras mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, tak peduli melanggar norma maupun hukum yang ada. Yang keempat, istidadul yaumir rahim, yakni menyiapkan bekal untuk menghadapi hari penggiringan, yakni hari kiamat. Sebagaimana kita tahu, hadirin yang kami muliakan, kedatangan hari kiamat adalah sesuatu yang lama, kedatangannya sangat dekat, seperti kedatangan hari esok. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan itu kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia telah perbuat untuk hari esoknya, yakni hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha awas atas apa saja yang kalian kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Menurut Imam At-Tabari dan mufassir lainnya, hari esok dalam ayat di atas tidak lain adalah hari kiamat, hari ketika kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak satupun yang bisa membantu kita. Semua kenikmatan dunia tidak ada yang berguna bagi kita. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba suatu hari, kata Allah, manusia berjumpa dengan Allah. Pada hari itu harta dunia tidak bermanfaat, jabatan yang mereka perebutkan
wa ummihi wa abi. Mereka akan berpisah dari ibu dan ayahnya, berpisah dari istrinya, istri berpisah dari suaminya, wa bani. Bahkan anak-anak mereka pun akan berpisah dari mereka. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saking sibuknya tidak ada satupun yang bisa memiliki kekuatan untuk menolong orang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu tak satupun manusia bisa memiliki kekuatan untuk menolong orang lain. Urusan semua manusia hari itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takwa tentu harus diwujudkan tidak hanya dalam ranah individu belaka, tetapi juga pada ranah masyarakat dan negara. Inilah yang boleh disebut sebagai ketakwaan kolektif. Ketakwaan kolektif ini hanya mungkin bisa diwujudkan dalam institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Institusi negara itu tidak lain adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah inilah yang pernah dipraktikkan secara nyata oleh Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum dahulu. Oleh karena itu khilafah adalah bagian dari ajaran Islam karena dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah halaman 7, beliau menegaskan kewajiban menegakkan khilafah bahkan telah menjadi ijma sahabat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa, ijma sahabat itu tidak bisa dinasak atau dihapus maupun dibatalkan. Selain wajib, kembalinya khilafah adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan datang kembali masa khilafah yang mengikuti metode kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Insyaallah masa yang mulia itu akan segera tiba, hadirin yang kami muliakan, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan gesitnya perjuangan kita semua, maka kabar gembira itu akan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat penuh harap kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya waliyal mu'minin wa nasiril mustad'afin wa qasimal jabbarin wal mujrimin, ya aziz ya jabbar ya qadir ya muqtadir ya man ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al-ulya, nas'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak aw ista'tharta bihi ilman al-ghaibi indak ya qayyum as-samai wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'malu bi iqamati al-khilafati ala minhajin nabiy isti'adata li sultani ad-din إذ علمنا أنه لا تطبيق للدين ولشريعة كافة إلا بسلطان فابتغينا السلطان كما ابتغى ذلك رسولك صلى الله عليه وسلم وطلبناه منك كما طلبه منك صلى الله عليه وسلم
إذ أمرته في كتابك وقل رب أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نعمل لإقامة الخلافة على منهاج النبي متيقنين بوعدك الذي وعدته علينا من إقامتها، حيث قلت في كتابك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم واستقبلين ببشرى رسولك الذي جزيمة لنا أوداتها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اللهم إن أعداء هذه الدعوة من الكفار والمنافقين وحكام بلاد المسلمين عامة وحكام إندونيسيا خاصة كرهت رسالتك جريمة ودولة نبيك جناية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا كريم الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dosa yang terang-terangan kami kerjakan maupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Bahkan ya Rabb, mungkin hanya Engkau yang tahu akan dosa itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada pagi hari ini ya Rabb, yang masih bersama dengan salah satu atau kedua orang tuanya, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah usia taat keduanya, panjangkan usia taat keduanya ya Allah, berkahi usia taat mereka berdua, dan jadikanlah kami sebagai anak untuk bisa meraih kemuliaan karena berbakti kepada mereka berdua. Ya Rabbana, bagi kami yang hadir pada pagi hari ini, jika salah satu atau kedua orang tua kami Engkau telah panggil mendahului kami ya Rabb, kami mohon kepadamu muliakan kehadirannya di sisimu. Ampuni semua dosa dan kesalahan mereka berdua ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka, jauhkanlah mereka berdua dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan jadikanlah kuburan mereka menjadi bagian dari taman-taman surga. Ya Rabb, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang mampu mencerahkan hati dan pikiran kami. Karuniakan pula kepada kami ya Allah pasangan hidup yang mampu mencerahkan hati dan pikiran kami. Karuniakan pula kepada kami ya Rabb keturunan-keturunan yang mampu mencerahkan hati dan pikiran kami, serta jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Rabbana, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kalau dosa yang kami lakukan menyebabkan pertolongan-Mu ya Rabb sampai hari ini belum tegaknya daulah khilafah ala minhajin nubuwah, kami mohon kepadamu ampuni kesalahan itu ya Rabb. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami yang menghalangi pertolongan-Mu turun kepada kami. Bimbing kami dalam ketaatan ya Allah. Bimbing kami dalam beribadah dengan benar kepadamu. Tuntun kami dalam melakukan perjuangan ini, ikhlas mengikuti perjuangan yang telah dicontohkan oleh Rasul-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.